Kami dulu ketika pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada, tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, yang tadi baru saja memberikan arahan yang luar biasa, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Semoga Habib Abu selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanah yang besar ini, sehingga keliling dari tempat satu ke tempat lainnya dan menebarkan inspirasi untuk kemenangan kita semua, insya Allah. Ketua BPW Jati Jaya, Pak Abdul Fikri Fakih, beserta seluruh pengurus BPW Jati Jaya, yang saya hormati juga para anggota DPR RI dari wilayah Jati Jaya, Sekretaris Fraksi Bu Lydia Hanifah yang saya hormati, kemudian Ketua DPW PKS DIY Pak Agus Masudi, Ketua, boleh tepuk tangan untuk beliau. Ini Beb, teman kuliah sebetulnya Beb, teman kuliah, satu gelanggang mahasiswa, jadi kita sama-sama tahu masa lalunya seperti apa gitu. Kemudian saya hormati Pak Muhammad Afif, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Ketua DPW PKS Jawa Timur, Pak Irwan Setiawan, dan seluruh jajarannya. Kemudian juga yang saya hormati hadir bersama kita di sini para pimpinan dari partai-partai koalisi, Ketua Partai Nasdem DIY, Mbah Subardi, Mbah Bardi, Pak Subardi yang saya hormati, Ketua Partai Demokrat DIY atau yang mewakili Pak Fuad Burhan, Pak Fuad, terima kasih. Yang saya hormati juga pada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini, Pak Jazir yang saya hormati, juga Pak Sukri Fadoli, Pak Ahmad Hudori, dan juga para ulama, para pimpinan ormas, para tokoh masyarakat, seluruh anggota DPRD, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan seluruh relawan yang bergabung bersama di sini. Saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali ke Jogja. Gedung ini adalah salah satu gedung yang pada waktu itu kita rasakan kalau ada acara itu besar sekali. Masuk ruangan hari ini begitu dipenuhi PKS dan semangatnya, rasanya menjadi gedung yang sempit. Gedung yang kecil nih. Karena dulu semua di sini saya sampai ke depan tadi luar biasa. Insya Allah seperti dikatakan Habib Abu tadi, gelora semangat ini menandakan ikhtiar yang menghasilkan insya Allah kemenangan bagi kita semua. Tadi pakai pantun, saya jawab pantun juga boleh ya? Boleh ya? Boleh, siap. Jalan-jalan di kota Jogja, mampir makan gudeg pepaya. 2023 kita bekerja, 2024 PKS Jaya. Lagi ya, boleh ya? Boleh. Jalan-jalan di sekitar Sleman, pulangnya lewat Jalan Kaliurang. Bersama dengan Koalisi Perubahan, insya Allah kita akan menang. Insya Allah. Alhamdulillah,
semangat yang sangat terasa ini insya Allah menggambarkan, mewakili apa yang sudah diikhtiarkan selama beberapa tahun belakangan ini. Bahwa PKS mengambil sikap sebagai champion, sebagai contoh di dalam proses demokrasi. Ketika mengikuti proses pemilu, ada hasilnya, di situ ada yang berada di dalam pemerintahan dan ada yang berada di luar pemerintahan. Dua-duanya adalah pilar demokrasi. PKS mengambil rute yang konsisten. Ketika berada di rombongan yang tidak berada dalam pemerintahan, PKS menjalankan perannya di luar pemerintahan. Mungkin pada awalnya terasa seperti sendirian, tapi rakyat menilai, sejarah mencatat bahwa ini adalah partai penjaga demokrasi di Indonesia. Ada masa berada dalam pemerintahan, ada masa di luar pemerintahan. Dan ketika menengok panjangnya perjalanan 21 tahun. Kalau tadi Bapak Abu bilang 21 tahun itu usia yang sedang apa istilahnya, asyik-asyiknya gitu ya. 21 tahun. PKS harus memandang bahwa ini belum panjang usianya, masih panjang ke depan. Dan yang dilakukan bukan hanya memikirkan apa yang dikerjakan hari ini, tapi pikirkan apa rekam jejak yang akan muncul dari sebuah partai lintas waktu. Dan inilah yang kemudian bisa menjadi rujukan. Kedepannya nanti akan punya rekam jejak. Ketika dalam pemerintahan A, B, C, D, E yang dihasilkan, ketika di luar pemerintahan A, B, C, D, E yang dihasilkan. Ini adalah rekam jejak yang akan disajikan. Kadang-kadang banyak dari kita yang tidak berpikir tentang rekam jejak jangka panjang. Karena itu 21 tahun perjalanan PKS adalah 21 tahun menjadi bekal ke depan dengan rekam jejak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk PKS. Bahkan 2 pekan lalu ada acara dengan buruh di peringatan Hari Buruh di kantor DPP PKS. Dan di situ para aktivis-aktivis buruh berjejer menceritakan sikap dan konsistensi perjuangan untuk menghadirkan keadilan bagi para buruh-buruh yang ada selama ini. Itu adalah contoh bagaimana kita memiliki rekam jejak yang nantinya akan terus dicatat. Saya sering berkomentar begini, memikirkan apa yang ditulis orang hari ini itu baik-baik saja. Tapi memikirkan apa yang ditulis sejarawan di masa depan itu jauh lebih baik lagi. Karena nanti mereka semua akan menulis dengan data yang lengkap. Tepuk tangan hari ini, tepuk tangan yang diraih karena langkah-langkah hari ini itu baik. Tapi apresiasi yang muncul lintas waktu itu menjadi kenyataan yang tidak bisa diubah. Dan itulah rekam jejak yang akan terus dibawa. Jadi selamat milad buat PKS. Yang kedua, ini sekaligus halal bihalal. Jadi tadi katanya paketnya paket hemat ya Pak Fikri. Semua jadi satu, pahe ini. Ini namanya gini, kalau paket hemat itu. Modal bismillah, hasil alhamdulillah. Modal bismillah, hasilnya alhamdulillah gitu. Nah, kalau kita lihat dengan suasana kemarin, Ramadan kemarin saya dapat kesempatan untuk berkeliling di wilayah Jatijaya ini. Berkeliling, saya menjalani tirakat, mendengar, bukan berbicara, mendengar. Bertemu dengan petani, bertemu dengan peternak, bertemu dengan penjaga warung, bertemu dengan yang punya toko baju, bertemu dengan macam-macam. Dari mulai ketemu dengan para alim ulama sampai tokoh-tokoh kebudayaan, semua ketemu. Dan semuanya senyap, bukan sebagai sebuah kegiatan kampanye, tapi sebuah kegiatan mendengar, menyerap. Dan dari perjalanan itu, selama kalau tidak salah 14 hari, ada 26 kabupaten kota yang kami kunjungi selama 14 hari. Lebih dari 120 pertemuan dengan berbagai macam masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Apa yang saya temukan dalam percakapan-percakapan itu, kami menemukan bahwa
di Jati Jaya ini potensi untuk kita menang amat besar, jauh lebih besar daripada yang diprediksi banyak orang. Banyak yang menggambarkan Jati Jaya ini punya latar belakang A, B, C, D, F, G. Punya sejarah A, B, C, D, F, G. Sehingga memberikan perasaan kepada semua, wah ini sebuah wilayah yang mungkin tandus. Saya boleh sampaikan di sini, tempat ini subur dan tempat ini siap untuk ditanami semangat bagi kemenangan semuanya. Disebut tandus itu apa? Bila kita menanamkan ide, menanamkan pesan, susah tumbuhnya, susah nyebarnya, itu tandus. Dan banyak yang mengabarkan tandus-tandus. Jangan kita merasa bahwa persepsi yang diciptakan adalah kenyataan yang di lapangan. Belum tentu. Persepsinya belum tentu menggambar kenyataan. Lihat kenyataan, dan saya berbicara dengan para anggota legislatif di sini yang sudah senyatanya menang pemilu, memiliki kursi, tahu persis. Jadi tempat ini tempat yang subur. Tinggal kita harus siap untuk mengerjakannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Insya Allah ide gagasan kita bisa tumbuh berkembang di tempat ini. Dan kita mengapresiasi sekali tema ulang tahun kali ini, yaitu perubahan untuk persatuan, sebagaimana nama koalisinya. Mengapa pesan ini harus digaungkan tentang persatuan ini? Karena kita menyadari bahwa bangsa ini amat beragam. Dan kita menyadari bahwa ada yang sudah merasakan kesejahteraan, ada yang belum mendapatkannya. Ada yang sudah bisa bersekolah tinggi, ada yang belum bisa melakukan itu semua. Ini merupakan tantangan. Ketika kita bicara tentang persatuan, sulit sekali menghadirkan persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali menghadirkan persatuan dalam ketidakadilan. Karena itulah yang ingin kita hadirkan dan perjuangkan adalah keadilan, kesetaraan bagi semuanya. Keadilan, kesetaraan inilah yang menghasilkan rasa persatuan. Jadi ketika kita bicara perubahan, apa aspeknya? Menghadirkan keadilan. Nah kebetulan partainya namanya Partai Keadilan untuk bisa sejahtera, ini adilan, partai keadilan. Jadi ini pesan bahwa dengan menghadirkan keadilan, insya Allah kita punya persatuan. Tidak mungkin kita bisa membawa bangsa ini dalam persatuan yang sesungguhnya apabila keadilan tidak serius diperjuangkan. Nah untuk itulah kami berharap di dalam kita bergerak nanti fokus pada pesan yang kita ingin sampaikan, bukan fokus pada pesan yang mereka sampaikan. Jangan sampai kita berangkat kemana-mana dengan beban di pikiran kita merespon apa yang kita duga jadi pikiran mereka. Kita sering menemukan kita dilabeli A, B, C, D. Datang ke masyarakat jangan bawa perasaan bahwa kita punya label A, B, C, D, E. Tidak ada label itu. Datang dengan keyakinan kami membawa misi. Ini misi kami, jelaskan. Dan bila kemudian di lapangan kita menemukan orang-orang yang menyampaikan, tetapi ada kabar begini Pak, ada kabar begitu Pak, maka saya titip, jangan dibantah. Misalnya, ini capres yang diusung oleh PKS dikasih label A, B, C, D, F, G. Misalnya, tidak bersahabat pada minoritas, menganut garis keras misalnya. Lalu apa yang perlu jawab? Jangan di counter Bapak Ibu. Oh tidak, dia bersahabat, jangan. Katakan saja pada yang mengungkapkan itu, barangkali memang dia begitu ya. Gitu. Diberikan ruang untuk itu dijadikan seakan-akan sesuatu yang benar. Barangkali dia begitu ya. Lalu kasih follow up pertanyaan, ada contohnya tidak dia intoleran? Ada contohnya dia diskriminatif? Okay? Ada contohnya dia tidak bersahabat pada minoritas? Kalau yang ditanya itu diberikan pertanyaan seperti itu, saya bisa jamin
dia tidak akan bisa memunculkan fakta atas pernyataan yang diungkapkannya. Jadi bukan kita membantah, tapi biarlah yang bersangkutan menemukan jawabannya sendiri. Dan inilah juga yang kita kerjakan di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, setelah selesai pilkada, saya tidak membantah apapun yang dikatakan. Kami hanya kerjakan. Karena kami yakin pernyataan-pernyataan itu akan bisa dibatalkan dengan kenyataan-kenyataan. Pernyataan dibalas dengan pernyataan hanya menjadi debat berkepanjangan. Tapi kalau pernyataan ditangkis dengan kenyataan, dia akan bisa menguak fakta yang sebenarnya tersembunyi. Karena itulah Bapak sekalian, dalam kita bergerak, jangan sampai kita terlalu memikirkan apa yang kita duga dipandang. Termasuk bagi PKS, yang barangkali ada label-label pada PKS, A, B, C, D pada PKS. Letakkan itu di samping. Maju dengan ide, maju dengan gagasan, maju dengan rencana. Dengan begitu maka kita akan bisa mendorong percakapan ini menjadi jauh lebih baik dan akan membawa masyarakat melihat kenyataan yang sesungguhnya. PR yang kita hadapi adalah tanggung jawab kita kepada umat. Bahwa kita ingin PKS khususnya yang menjadi salah satu motor, artikulator bagi aspirasi umat mendapatkan porsi tempat yang lebih besar di dewan-dewan perwakilan kita di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kami melihat penting bagi semuanya untuk lebih positif. Jangan kita terlalu terbawa. Apalagi dalam kenyataan, saya ngobrol beberapa kali di lingkungan masyarakat, apa yang dipercakapan di sosmed dengan apa yang menjadi obrolan di masyarakat itu selisihnya jauh sekali. Gapnya jauh sekali. Nah, jangan sampai kita terbawa seakan-akan percakapan sosmed ini yang dirasakan umumnya di masyarakat. Dan kami melihat, sekalian, survei-survei yang dilakukan nih Pak Fikri tadi cerita, kita perlu fokuskan apa tema-tema, apa urusan-urusan yang dirasakan penting oleh masyarakat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja ini. Wilayah Jati Jaya ini apa sesungguhnya isu utamanya. Dan kalau kita bisa masuk dengan isu itu, membawa tawaran solusi, insya Allah di Jati Jaya kemenangan akan diantarkan untuk PKS. Saya memiliki keyakinan bahwa pemilih kita ini sudah terlatih untuk menghadapi berkali-kali pemilu. Walaupun di luar sana selalu ada berita-berita tentang penyimpangan dan lain-lain, tapi sesungguhnya porsi terbesar adalah tetap porsi orang yang memilih dengan apa yang dia yakini sebagai afiliasi, apa yang dia yakini sebagai misi, dan apa yang dia yakini sebagai pesan-pesan. Walaupun ada cerita-cerita penyimpangan, selalu ada. Cuman kadang-kadang kita membicarakan problem daripada membicarakan yang bukan problem. Dan itu yang membuat semesta kita sering dipenuhi dengan berita-berita yang isinya problem. Tapi sesungguhnya kalau kita dorong tema-tema yang langsung menyentuh masyarakat dan dibawakan dengan kredibilitas, insya Allah itu akan bisa direspon dengan amat positif. Apalagi akhir-akhir ini kita menyaksikan bahwa ikhtiar untuk membawa perubahan sering mendapatkan tantangan. Tadi Pak Sekjen Beb Abu menceritakan bahwa tantangan yang dihadapi itu cukup besar. Tapi memang, Bapak sekalian, kalau kita mau berjalan menuju puncak, jalan itu mendaki. Tidak ada jalan ke puncak yang menurun. Kalau ada jalan ke puncak yang menurun, saya pengen lewat jalan itu. Tidak ada. Semua jalan menuju puncak pasti mendaki. Kalau kita jalan lalu landai, berarti kita tahu ini tidak menuju puncak. Pada saat kita jalan dronjong, kata orang Jawa, malah turun ke bawah, berarti ini tidak menuju puncak. Tapi ketika kita jalan terasa mendaki, terasa berat, maka tahulah kita bahwa kita sedang menuju ke puncak-puncak baru perjuangan ini.
Ini kita jalan ke puncak dan inilah yang terjadi. Ini pengalaman saya juga dulu ketika di Jogja. Kalau naik ke Kaliurang, Kaliurang itu bagi yang di luar Jogja, sisi utara Jogja ini ada Kaliurang. Nanti dari sana bisa, sebenarnya bukan Kaliurangnya, Bebeng namanya. Nanti naik ke atas Merapi. Itu kalau kita berangkat biasanya sekitar jam 9, jam 8 sampai ke puncak. Itu kalau perjalanan gelap, nggak bisa lihat dengan jelas, sederhana saja. Bila rutenya sudah mulai landai berarti kita nggak kemana-mana. Tapi kalau rutenya masih naik, masih berat, ini berarti kita menuju ke puncak. Semua orang yang pernah mendaki gunung pasti merasakan itu. Walaupun tidak terbaca rutenya seperti Google Map, tapi terasa arahnya naik, ini berarti menuju puncak. PKS dan kita semua sedang merasakan perjalanan yang berat, itu artinya kita sedang menuju ke puncak-puncak baru itu. Dan survei-survei patut untuk kita jadikan referensi, tapi jangan itu menjadi demotivasi. Jangan itu menjadi yang membuat kita khawatir. Kami dulu ketika pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada, tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Jadi kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS di surveinya kelihatannya angkanya rendah, tapi tekanannya kuat terus, sesungguhnya ada survei lain yang angkanya lebih tinggi. Tapi itu dinamika yang membuat kita bisa melihat. Kami perhatikan, gunakan ini untuk feedback, terutama pada substansi. Bukan semata-mata feedback pada angkanya, tapi substansinya. Tema apa yang kunci, urusan apa yang penting. Dan kita merasakan, masyarakat kita ini begitu bicara tentang perubahan, maka nomor 1 dia bicara tentang lapangan kerja, biaya hidup, pendidikan, kesehatan, inilah yang paling dasar. Yang selalu dimanapun kita tanya, ini yang menjadi isu yang paling utama. Kita masuk di tema-tema itu, kita bawa itu. Lalu keadilan. Dan kita bicara keadilan, kesetaraan di depan hukum. Sesuatu yang sekarang menjadi PR luar biasa. Kita ingin agar hukum ditegakkan. Sambil kita juga ingin bahwa hukum tidak ditegakkan hanya untuk sebagian, dan sebagian yang lain dibiarkan melenggang begitu saja. Jadi tidak boleh kita tebang pilih, kira-kira begitu. Harapannya ini kita jaga terus ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pimpinan PKS Jati Jaya, para pimpinan di setiap provinsi, kabupaten, kota, izinkan saya mengucapkan selamat. Insyaallah pengalaman yang kemarin dimiliki selama bertugas menjadi bekal, dan bagi para calon yang baru pertama kali maju, insya Allah BIMTEK ini membawakan bekal yang baik untuk nanti berkompetisi di lapangan. Kita yakin apabila sudah kita niati, insya Allah Allah bukakan jalannya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan kita yakin bahwa pertolongan itu akan datang. Dan kita melihat betul ruang perubahan itu cukup besar. Manfaatkan, dan dari Jogja kita berkumpul. Kita kirimkan pesan perubahan untuk Jawa Tengah, untuk Jawa Timur, dan untuk DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.